Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Al-Azizi dengan NIM 219101011006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PID. Pengontrol proporsional integral turunan. Pengontrol PID atau pengontrol 3 term adalah mekanisme putaran kendali yang menggunakan umpan balik yang banyak digunakan dalam sistem kendali industri dan bekerja sebagai aplikasi lain yang memerlukan kendali termodulasi terus-menerus. Pengontrol PID terus-menerus menghitung nilai kesalahan display style sebagai selisih antara tekanan yang dikehendaki SP dan variabel proses terukur PV dan menerapkan koreksi berdasarkan proporsional suku integral dan turunan. Masing-masing dilambangkan dengan P, I, dan D. Sesuai dengan namanya, sistem PID secara otomatis menerapkan koreksi yang akurat dan responsif terhadap fungsi kontrol. Contoh sehari-hari, cruise control pada mobil, di mana mendaki bukit akan menurunkan kecepatan tenaga mesin diharapkan secara konstan. Algoritma PID pengontrol pengembalian kecepatan terukur ke kecepatan yang diinginkan dengan penundaan dan overhood minimal dengan meningkatkan output daya mesin secara terkendali. Untuk cara kerja PID dapat diuraikan beberapa tahap. 1. Baca input. Sistem membaca input sebagai suhu, posisi, atau kecepatan yang ingin diatur. 2. Hitung kesalahan. Set point ditentukan dan sistem menghitung kesalahan antara set point dan nilai input saat ini. 3. Proporsional. Ialah komponen proporsional memberikan respon sebanding dengan kesalahan saat ini. Semakin besar kesalahan, semakin besar responnya. 4. Integral yaitu komponen integral menangani kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Ini membantu menghilangkan kesalahan statis dalam sistem. 5. Turunan. Komponen turunan memperhitungkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu sistem respon cepat terhadap perubahan dalam kesalahan. 6. Gabungan komponen hasil dan ketiga komponen dijumlahkan untuk menghasilkan output kontrol yang akhir. 7. Kirim output. Output kontrol digunakan untuk mengatur sistem seperti mengontrol kecepatan motor atau suhu pemanasan. 8. Looping. Proses di atas diulang secara berkelanjutan. Nilai output yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mengatur sistem. Sementara pembacaan input terus dilakukan dan kesalahan terus dihitung. Selama operasi, nilai-nilai koefisien dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan respon sistem terhadap perubahan dan kondisi atau lingkungan. PID secara efektif mengontrol sistem dengan mencoba untuk minimal kesalahan.
baik kesalahan statis maupun dinamis, dan menjaga sistem agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Bagaimana pengaturan loop dari PID? Tentu mari kita bahas lebih detail tentang masing-masing masing-masing komponen PID. 1. Proporsional. Komponen proporsional memberikan respon yang sebanding dengan kesalahan saat ini antara set point dan nilai aktual sistem. Ini diukur sebagai perkalian antara kesalahan saat ini dan koefisien proporsional. Semakin besar nilai KP, semakin besar respons proporsionalnya. Namun nilai KP yang terlalu besar dapat menyebabkan overshoot atau osilasi. 2. Integral komponen. Integral menangani kesalahan yang berkumulasi dari waktu ke waktu sebagai jumlah dari kesalahan sepanjang waktu dan dikalikan dengan koefisien integral. Komponen ini dapat membantu dalam menghilangkan kesalahan statis atau kesalahan offset yang mungkin ada dalam sistem. Nilai KI yang terlalu besar dapat menyebabkan respon yang lambat atau instabilitas. Terima kasih dari saya.